Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini bisa berdiri kokoh? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas peran luar biasa dari organisasi-organisasi Islam dalam membangun fondasi Indonesia. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Gimana caranya keyakinan atau agama itu bisa jadi bahan bakar utama untuk membentuk sebuah negara modern? Di Indonesia, jawabannya, wah, unik banget. Jawabannya ada pada sejarah organisasi masyarakat sipil Islamnya yang raksasa. Mereka ini bukan sekedar penonton loh, tapi benar-benar arsitek yang ikut merancang dan membangun bangsa ini dari nol. Biar kita benar-benar paham, kita harus time travel dulu nih. Yuk, kita kembali ke awal abad ke-20. Waktu itu, di bawah tekanan kolonialisme, justru ada sebuah semangat kebangkitan spiritual yang mulai tumbuh. Coba deh lihat, periode yang singkat tapi dampaknya luar biasa ini. Dalam waktu kurang dari 15 tahun, lahir 3 gerakan besar. Ada Sarekat Islam yang tadinya urusan dagang jadi kekuatan politik, terus ada Muhammadiyah di tahun 1912, dan disusul Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Nah, 2 nama terakhir inilah yang bakal jadi pilar utama masyarakat Indonesia. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam 2 raksasa yang lahir dari era ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, atau yang akrab kita sebut NU. Keduanya punya pengaruh yang kuat banget sampai hari ini. Di sini nih, menariknya, kita bisa lihat ada 2 pendekatan yang beda tapi saling melengkapi. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih jalur modernis, fokusnya ke pendidikan formal, rumah sakit, dan layanan sosial. Sementara itu, NU di bawah Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih mengakar pada tradisi, memperkuat masyarakat lewat jaringan pesantren. Caranya beda, tapi tujuannya sama, mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Tapi gerakan sosial ini nggak cuma diem aja loh. Begitu semangat kemerdekaan mulai membara, mereka langsung terjun dan berubah menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan arah bangsa. Dan puncaknya, di tahun 1945, NU mengeluarkan resolusi jihad. Ini bukan sekedar pengumuman biasa loh, ini adalah seruan suci yang benar-benar menggerakkan jutaan orang untuk melawan kembalinya penjajah. Momen ini mengubah perjuangan fisik jadi perjuangan spiritual. Tapi perjuangan mereka bukan cuma soal angkat senjata. Justru di meja perundingan, di ruang-ruang debat, para pemimpin merekalah yang ikut merumuskan dasar-dasar negara. Mereka ikut menentukan, Indonesia ini mau jadi negara seperti apa sih? Ini nih, salah satu momen paling menentukan dalam sejarah kita. Kompromi Piagam Jakarta. Jadi awalnya ada usulan kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi karena ada kekhawatiran dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur, para tokoh Islam, termasuk dari Muhammadiyah dan NU, menunjukkan jiwa besar mereka. Mereka setuju mengubahnya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukti nyata kalau persatuan bangsa itu nomor 1. Oke, Indonesia merdeka. Tapi apa kerjaan mereka selesai? Tentu enggak. Justru, babak baru sebagai arsitek bangsa baru saja dimulai. Muhammadiyah langsung tancap gas. Mereka menyalurkan seluruh energi mereka ke dalam apa yang disebut amal usaha, yaitu jaringan layanan sosial dan pendidikan yang supermasif. Skalanya luar biasa. Coba bayangin, mereka mulai dari yang paling dasar, pendidikan anak-anak. Ada lebih dari 4.600 taman kanak-kanak dan sekolah Al-Quran yang mereka bangun. Dan komitmen itu nggak berhenti di situ loh. Lanjut terus sampai ke jenjang paling tinggi dengan mendirikan 171 universitas dan institusi pendidikan tinggi. Lalu di bidang kesehatan, mereka punya lebih dari 2.100 rumah sakit dan klinik. Jadi jelas banget kan? Dari pendidikan sampai kesehatan, Muhammadiyah hadir secara nyata di tengah masyarakat. Nah, gimana dengan NU? Setelah sekian lama berkecimpung di dunia politik, mereka mengambil satu keputusan strategis yang sangat penting. Kembali ke Hitas 1926. Artinya apa? Mereka kembali ke misi awal mereka sebagai gerakan sosial keagamaan. Ini menegaskan bahwa kekuatan sejati mereka ada di pembangunan komunitas dari akar rumput. Jadi, kalau kita lihat sekarang, apa sih warisan yang ditinggalkan oleh 2 organisasi raksasa ini? Jawabannya ada di mana-mana. Pengaruh mereka jauh lebih besar dari sekedar angka dan catatan sejarah. Dari sekolah, tempat anak-anak kita belajar, rumah sakit yang merawat kita saat sakit, sampai cara kita memandang Indonesia yang beragam ini, semua itu adalah denyut nadi kontribusi mereka. Mereka bukan cuma membangun gedung, tapi juga membangun dan menjaga jiwa bangsa yang majemuk ini. Nah, semua ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik. Apa yang terjadi kalau pilar-pilar masyarakat sipil itu ternyata juga pilar keimanan?
Kisah Indonesia ini ngasih kita sebuah model yang unik banget, di mana agama itu bukan kekuatan yang terpisah dari negara, tapi justru jadi mitra esensial dalam membangun dan merawat bangsa.